Assalamualaikum. Mbak. Mau ngapain kalian kesini? Ini Mbak, kita mau kasih buah-buahan dari para petani. Mereka lagi panen buah. Jadi aku dikasih bonus banyak sama mereka. Perlu. Bilang aja kalian tuh mau sombong. Ini kayak bawa-bawa nama petani segala. Ya Allah Mbak. Kita ini datang dengan niat baik, nggak ada maksud untuk sombong. Mas Wahyu emang peduli sama Mbak Novi dan juga Mas Sigit. Salah, aku nggak percaya. Ada apa ini sayang? Ini mas, mereka mau nyinggung kita. Bawa buah-buah segala. Mereka pikir kita nggak mampu buat beli buah. Zara, Wahyu, maksud kalian apa ya? Kalian kalau datang ke sini buat jelek-jelekin kita atau menghina kita, mending nggak usah kesini. Nggak gitu Mas. Kita cuma mau berbagi aja kok. Mas Sigit. Mas cukup ya. Kita ini datang dengan niat baik. Kenapa kalian bersikap kayak gini? Kalau emang kalian nggak mau, nggak perlu sampai segininya Mas. Ya udah, terus ngapain masih di sini? Ya udah sana pulang. Ayo sayang, kita masuk aja. Ah. Kita sabar aja ya Bu. Mungkin Mbak Novi lagi banyak masalah. Jadi dia marah-marah begitu. Mau sampai kapan kita sabar terus Mas? Mbak Novi itu ya, kalau dibiarin, Mbak Novi itu semakin semena-mena sama kita. Iya Bu. Coba, Mbak pasti kecewa banget rasanya pada saat itu ya Mbak. Iya Mbak, tapi yang bikin saya lebih kecewa lagi Mbak. Kakak ipar saya tuh makin semangat Mbak untuk menghancurkan saya sama keluarga. Astaga, gak selesai juga kakak ipar kamu ngerjain keluarga kamu. Bikin apa lagi sih dia? Kurang ajar. Bisa-bisanya aku dihina sama mereka kayak gitu. Ya aku emang gak punya uang, tapi kan aku juga masih bisa beli buah sendiri. Kenapa ya hidup mereka itu selalu enak? Padahal kan aku udah guna-guna. Halo Mbah, saya mau nanya itu kenapa guna-gunanya itu nggak ampuh? Hah? Saya kan udah kirim uang yang banyak. Kalau mau ampuh bisa saja, tapi bakal fatal akibatnya bagi si korban. Nyawanya bisa melayang. Saya nggak peduli dia mati ya. Kasih guna-guna yang ampuh. Baik, yang penting Mbak Novi membayar saya lebih banyak dari yang kemarin. Iya. Kamu telepon tante sama siapa, Nov? Telepon pinjol. Telepon pinjol? Kamu ngajuin pinjaman lagi? Novi, kamu mikir dong. Utang kita ini udah banyak. Semuanya nggak ada yang kebayar loh. Makanya kamu kasih aku uang yang banyak biar aku nggak pinjol. Kalah kamu sama adik kamu. Adik kamu aja bisa lebih kaya dari kamu. Oh, kasih uang yang banyak. Novi, dengar ya. Semua uang aku udah aku kasih ke kamu. Kamu masih aja ngerasa kurang, dan kurang. Dan satu lagi ya. Jangan pernah bandingin aku sama Wahyu. Karena aku bisa lebih sukses dari dia. Hampir aja tadi ketahuan sama Mas Sigit kalau aku telepon dukun. Kayaknya aku terpaksa jual kalung yang waktu itu aku ambil paksa dari Zahra deh. Gak apa-apa, asalkan Zahra dan keluarganya hancur sehancur-hancurnya. Mas Wahyu.
Bahaya, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas Wahyu. Malam itu, Mbak, suami saya mengalami penyakit yang aneh. Dia muntah darah, Mbak, tiba-tiba. Terus mengeluarkan bau yang sangat amis. Mulutnya nggak bisa ditutup, Mbak. Dan lidahnya terus menjulur. Astaga, Mbak. Saya benar-benar panik, Mbak. Saya sangat takut kehilangan suami saya. Mbak, sabar. Lalu, Mbak, setelah itu, apa yang terjadi, Mbak? Saya curiga sama kakak ipar saya, Mbak. Makanya saya konfrontasi dia. Tapi dia nggak ngaku, Mbak. Malah saya yang dituduh melakukan pesugihan yang menumbalkan suami saya, Mas Wahyu. Syukurin, itu akibatnya kalau menghina aku. Zal, kenapa adik saya bisa seperti ini? Tolong jawab kenapa. Jawab! Mbak, ini pasti semua ulah Mbak Novi kan? Astaga, kamu tega nuduh aku, Zahra? Buktinya mana? Kamu jangan asal fitnah ya. Aku emang pernah kesel sama kamu, sama Wahyu. Tapi aku nggak mungkin ngelakuin hal sejahat ini. Kamu tega, Zahra. Kamu tega. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu berani memfitnah istri saya. Kalau sampai terjadi sesuatu atau apapun, kamu yang akan saya tuntut dan kamu harus bertanggung jawab. Kurang ajar banget sih Zahra. Bisa-bisanya dia mau fitnah aku. Asal kamu tahu ya, Mas. Si Wahyu itu seperti itu karena Zahra ngelakuin pesugihan. Pesugihan? Masa sih? Kamu tahu dari mana? Buktinya, mereka bisa banyak duit. Bikin kios baru, beli mobil, cash lagi. Padahal kan cuma jualan sayur. Dari mana lagi kalau bukan dari pesugihan? Mas, pesugihan itu butuh tumbal. Dan si Wahyu dijadikan tumbal sama si Zahra. Makanya adik kamu kena penyakit yang aneh kayak gitu. Terlaluan, Zahra. Keluar kamu. Keluar kamu dari rumah ini. Mas gitu apa-apaan sih? Kenapa Mas bersikap kasar sama aku? Apa karena aku nuduh Mbak Novi? Ini nggak ada kaitannya sama Novi. Aku baru tahu kenapa adik aku seperti ini. Ternyata ini semua ulah kamu. Kamu melakukan pesugihan dan adik aku menjadi tumbalnya. Berani-beraninya kamu nampar aku ya? Aku nggak akan pernah takut berkelahi sama laki-laki
Apalagi laki-laki macam kamu yang gampang terpengaruh sama istri. Kecurigaan saya semakin besar, Mbak. Makanya saya bututin dia diam-diam. Gimana? Manjurkan santet saya untuk ipar Mbak Novi? Ya, ini pelunasannya. Minta maaf, Jara. Jara! Akhirnya, Mas Wahyu bisa disembuhkan oleh seorang ustadz, Mbak. Dan kehidupan kami kembali jadi normal. Aduh, syukurlah Mbak. Aku terus senang mendengarnya. Jujur Mbak, aku tegang banget menunggu akhir cerita ini. Untung berakhir bahagia ya. Iya, Mbak. Ternyata segala bentuk musibah yang diberikan Tuhan kepada kami itu menjadikan kami semakin sayang, saling menguatkan satu sama lain, Mbak. Iya Mbak, setuju banget Mbak. Dan bagaimana usaha sayur kamu dan suami? Saya dan suami melanjutkan jualan sayuran di rumah, Mbak. Dan alhamdulillah pelanggan kami makin banyak, Mbak. Oh, alhamdulillah Mbak. Tapi dengan kakak ipar kamu, bagaimana kabarnya? Mas Sigit sudah meminta maaf, Mbak, kepada saya dan Mas Wahyu. Sementara Mbak Novi terkena penyakit keras. Sehingga dia harus cuci darah, Mbak. Aduh Mbak, kasihan juga ya Mbak Novi. Ya, maka dari itu, Mbak, saya dan Mas Wahyu ikut membiayai untuk cuci darahnya Mbak Novi, Mbak. Mbak Zahra, kamu tuh orang baik Mbak. Aku senang banget dengar cerita kamu. Dan terima kasih banyak ya Mbak, sudah berbagi kisahnya kepada para pemirsa. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi banyak terjadi di sekeliling kita. Saudara seharusnya saling mengasihi dan bukannya saling iri dan bahkan menyakiti. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya para perempuan, bahwa iri dan dengki akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa dalam kisah-kisah lainnya.